Halo teman-teman, maaf openingnya biasa aja. Selamat datang di UUS Kamu Kita di edisi baru kenal sama Ferry Stoik Irwandi. Benci, dia lagi benci. Dia soalnya benci dibilang begitu. Deal pertama, kita nggak usah ngomong stoik itu. Enggak, gue suka aja godain orang. Karena tadi sebelumnya kita ngobrol, udah malas gue bang bahas stoik gitu kan. Iya, gue juga nggak bakal kesana gue nanyanya gitu. Karena sebelum lu waktu itu ngobrol sama Om Ded pun, ternyata saya nonton itu tuh bukan sebagai pencerahan. Terus? Tapi sebagai, ada juga temen gue nih gitu kayak. Karena kan saya kesamaan iya, karena saya lulusan sastra kan. Jadi kayak saya paham nih sepertinya pemahaman-pemahaman seperti ini gitu. Terus kayak ya udah, akhirnya gue tertarik karena dari sosok yang sangat akademisi ini tapi doyan One Piece gitu. Tapi gaya hidupnya juga tidak sehat gitu. Secara moral dan secara moral dipertanyakan gitu. Di satu sisi dia seolah-olah ekstrovert, tapi sebenarnya menyenangkan kalau udah kenal gitu, dan dengan topik yang sama-sama menarik tuh dia jadi ekstrovert tapi introvert. Gimana nih? Maksudnya Ferry Irwandi ini satu manajemen yang baru ketemu hari ini ya? Iya. Udah enggak Bang. Kapan? Roasting skinny. Oh iya. Kita ngerokok bareng. Tapi gue waktu itu masih gemuk banget sih. Tapi kan gue waktu ngerokok sama lu nggak ini kan, nggak ngira lu tukang parkir kan? Iya. Yang ngira gue tukang parkir ini supirannya Geraldine. Itu pas lagi rewind 2021. Nah, ceritanya jadi kan gue inisiator rewind. Anjing, inisiator rewind loh gue. Bukan talent ya. Saya diajak Chandra. Gue rokokan lah di depan. Ada mobil Alphard lewat kan. Buka ya kaca. Mas, tolong parkirin ya. Oke, siap, baik. Apakah Anda tidak merasa kalau Anda tidak tahu follower saya berapa gitu? Gak. Anda tidak tahu saya YouTuber ini gitu. Subscriber saya sekian. Terus kayak average viewer saya segini. Enggak. Jadi gini Bang, waktu kejadian itu kru rewind itu kan banyak yang ngelihat. Iya. Pada ngevideoin lah gue lagi parkir. Enggak ada yang kayak, bang saya aja. Gak ada. Pada ketawa itu wah kata dia. Karena sebelumnya di hari yang sama, di paginya kan disediain kopi gratis. Iya, tahu iya. Gue datang. Mana kopi? Minta kopi gue. Terus sama orang kopinya, ini cuman untuk talent sama inisiatornya, Mas. Hah? Saya inisiator loh, terus suka kopinya. Bentar ya Mas, saya cek dulu ke panitia. Masih nggak percaya. Gila inisiator, udah bilang saya inisiator. Saya inisiator loh. Mungkin ya karena Anda sudah mengalami hal itu. Jadi pas lagi di parkiran, pas lu mau bilang saya udah. Iya, tadi nggak ngaruh. Daripada malu dua kali. Di sini langsung lu parkirin, gila. Masalah kan inisiator lain tuh punya tim, punya personal assistant. Betul. Terus emang kan aura bintang mereka besar gitu kan. Betul. Kadang gue kalau nemanin talent itu kayak talent tuh ngeliat ke gue gitu. Ini orang kru ngapain di sini? Emang talent itu ada dua, emang talent beneran sama talentan. Jadi kayak emang buat dirujak aja, kayak buat nyambel aja, buat digerus gitu, kayak gila sih. Tapi lucu. Kayak sakit hati sih enggak, tapi seru aja. Tapi gitu. lu sempet kayak, maksudnya kayak marah nggak? Karena menurut gua untuk berada di sebuah posisi, terus tiba-tiba ada sebuah kondisi di mana lu diminish gitu semuanya, terus kayak lu dianggap sebagai orang yang lebih inferior, kan kadang-kadang orang marah karena oh iya.
Iya, karena kan misalnya kayak gua nih gitu. Gua pernah di salah satu tempat belanja baju lah gitu. Terus kayak gua lagi buru-buru, terus gua nyari buat nge-MC kan. Nge-MC sore, nyari jas siang dong, ya kan. Masa prepare jauh-jauh hari kan, kita kan the mepets kan, the power of kepepet. Terus kayak duitnya ada juga ya. Waduh, ini males nih kalau udah begini. Terus adalah orang di situ pakai kemeja sama kayak abang-abang Uniqlo kan di situ kan. Terus kayak Mas, boleh tanya kalau kemeja di mana ya? Yang nanya saya. Masih kerja di sini? Ya udah maaf, gue bilang gitu kan. Kan lu bisa begitu. Maksudnya bisa ngerasa dia nggak tahu apa kalau gue manajer bank gitu. Kok gue jadi karyawan Uniqlo gitu. Lu kan bisa marah seperti itu. Bisa ya, tahu gitu gue marah kayak gitu kemarin. Coba misalkan lu marah, gue pengen tahu aja karena kan stoikism itu kan jauh dari kemarahan kan. Kalau seandainya lu dapat kesempatan marah saat itu tuh, waktu lu dibilang tukang parkir, dibilang tukang, bingung gue bang, seneng gue parkirin. Seru tahu, mana banyak story ini. Oh mungkin karena dekat dengan mikir kan, mikir. Kan Anda suka mikir kan? Enggak gitu. Oh enggak gitu ya, oke. Sorry. Saya tadi coba cocok logi aja gitu. Enggak bisa. Cuman parkir pikir kan siapa tahu gitu. Passion kali ya. Jadi kayak senang lah bisa bikin orang seneng gitu. Nah kayak... tapi itu nggak didapat sama semua orang. Maksudnya nggak semua orang tuh ya mengerti kalau misalnya kayak ada di sebuah kondisi di mana pride kita segede apapun, ketika kita nongkrong sama teman kita yang dari kecil, kita jadi tai lagi gitu. Nah yang justru bikin gue heran bang, orang-orang di situ banyak bertanya kenapa gue santai aja gitu. Termasuk salah satunya tuh temen gue, ya YouTuber juga TP46 tuh. Dia tuh sampai sekarang masih nge-save kontak gua Ferry Parkir ya. Karena dia ngelihat itu gitu kayak Ferry Parkir itu kayak sangat parkir gitu sangat jadi gua mendalami sekali gitu. Ferry Parkir kayak very parkir. Lu lihat get kontak misalnya kan. Anjing Ferry Parkir maksud ternyata dari si TP ini. Terus dia juga nanya, "Lu kok bisa santai aja?" Ya apa? Hidup gua juga kayak gini kok gitu loh. Terlepas ya mungkin video gue lagi ditonton orang, tapi 5 tahun lagi siapa yang tahu? Siapa tahu beneran jadi tukang parkir, why not? Ya udah. Jadi kayak ya konyol lagi tuh bang. Gue nongkrong di Pasar Baru, di Alfamart, gue beli kayak, lu tau Panther gak sih? Tahu, yang minuman berenergi kan? Yang suka diminum sama supir antar kota kan? Nah, betul. Yang lama-lama putih mata lu jadi agak kuning sama urat-urat merah gitu kan, agak luka. Iya. Terus kalau dicampur minuman lain tuh jadi enak gitu. Betul. Granita. Iya. Nah, gua Torpedo, Panther. Ya, tahu. Nah, gue beli Panther, gue beli makan roti sobek, itu kan sebelahnya got. Gue kan masih sering hunting foto gitu kan, nge-street lah kalau kata orang. Udah gue duduk di sana di trotoar itu, di got itu gue duduk ngerokok. Ada yang lewat nih anak-anak muda. Lewat gue diliatin. Gue ngeliatin juga. Terus balik lagi mereka. Bang Ferry nggak? Gitu. Iya. Tapi kok di sini? Lah kenapa nggak boleh? Jadi emang persepsi masyarakat itu ketika ngelihat seorang yang mungkin punya subscriber atau follower, orang pasti akan hidup dengan bergelimang harta dengan kemewahan, dengan privilege. Ya seenggaknya kalau lu mau nunggu kayak gitu kan di Alphard. Iya, betul. Iya dong. Atau seenggaknya di lobi hotel 80.000 gitu. Masa Anda menyindir siapa tuh? Kopi di lobi hotel 80.000. Wow. Ya. Maksudnya kan ya gue ngerti sih. Maksud gue tuh kayak bagaimana popularitas itu mempengaruhi kehidupan nih, gitu kan. Ini makanya gue pengen coba tanya sama Ferry Irwandi karena tadi kita sempat ngobrol juga sebelum konten tuh kayak apa sih yang menjadi kaget gitu ketika lu sudah terkenal dan orang paham lu dan apalagi konten lu pinter gitu. Banyak orang semua orang yang bikin konten pinter ketika dibilang pinter pasti selalu enggak menurut orang pintar gitu. Iya, kan jadi kayak jadi kayak tiba-tiba emang orang pinter nggak boleh gitu minum bintangin. Waduh.
Emang harus tolak angin terus, orang pintar kan bebas. Jadi kayak lu lihat orang yang suka baca buku, orang gini, tadi gue lucu banget gue lihat di Twitter ada gambar. Jadi ada orang rapi, pakai jas, fashionable lah. Tulisannya The Reader. Oh. Terus ada satu lagi foto orang berantakan, matanya merah kayak nggak keurus, kempot pipinya, The Writer. Oke, stereotyping ya. Iya, tapi emang iya kan. Iya. Soal yang ngebuat orang bisa gaya adalah hasil dari orang-orang yang kerja keras gitu, orang-orang yang emang mikir gitu. Dan gua ngelihat kayak yang terjadi sama lu ini, kayaknya jadi orang-orang jadi terlihat keren dengan tahu konten lu. Masih itu. Iya, jadi kayak kalau misalnya ML itu kayak apa namanya? Lu baru bisa dibilang suka jokes dark ketika lu sama teman lu kayak nonton MLI nggak kemarin? Kayak gitu. I see. Kalau orang-orang pintar ya Ferry Irwandi gitu. Kayak misalkan kayak sumpah ya, itu tuh jadi bisa pembahasan tahu diskusi buat kita sama tongkrongan kita, kayaknya tuh apa yang diomongin dia bener. Tapi ada satu hal sih yang menurut gua tuh agak janggal. Lu tahu nggak sih? Karena janggal itu sudah pasti akan liar. Iya, menghasilkan kontradiksi Iya, lain. karena janggal itu kan deket juga ya gitu, kayak parkir pikir. Iya gitu. Gua harus menyesuaikan yang ini sih. Ya terus kayak ya menurut lu setelah populer dan akhirnya lu mendapatkan pertanyaan yang tidak seharusnya itu terlontar dari orang gitu. Mungkin lu terbiasa ketika ada orang nanya kayak, tapi menurut lu pemahaman si penulis ini atau si ilmuwan ini tuh kayak gini tuh menurut lu biasanya kan mungkin itu yang ditanya orang. Ini tuh kayak, "Bang kok di sini?" gitu. Bagaimana rasanya? Sebenarnya fun fact-nya Bang, justru gue lebih seneng ditanya kayak gitu loh, kayak lu kok di sini gitu, lu ngapain? Jadi kayak lebih manusiawi aja. Sebab kayak gini Bang, kadang ya gue muncul di YouTube itu kan nge-break stereotype ya. Kayak kalau kata temen gue yang gue bersaudara itu, nggak mungkin ada konten kreator baru lagi gitu. Betul. Nggak mungkin ada orang yang bisa mulai sendirian lagi. Yeah. Gara-gara nonton mereka, kalian tuh bodoh berdua, gue bisa kok. Nggak. Gue akrab sama mereka soalnya. Iya. Makanya jadi berani. Iya, jadi berani. Kalau enggak ya gue pakai kode dong. Iya, betul. Jadi gue pertama ketemu mereka juga gue bilang kayak gitu, dan mereka juga channel gue bisa berkembang juga gue bisa sangat jelas mengatakan ya peran seorang Jovialda Lopez ataupun Andovina Lopez ya, karena emang mereka yang di awal mau gitu gue ajak collab, padahal subscriber gue 2.000 atau 3.000 gitu, karena tanpa mereka mungkin channel gue nggak akan berkembang kayak gitu. Nah, tapi mostly ketika gue bikin konten, orang lupa gue tuh manusia Bang. Kayak seakan-akan gue senang untuk membahas hal-hal yang berat terus-terusan. Dan itu tuh gue udah jenuh sekali gitu loh. Kayak makanya di Instagram gue sendiri, gue lebih sering ya udah berperilaku kayak bapak-bapak 30 tahunan aja udah. Foto selfie. Kadang Q&A. Iya. Terus kalau live, misalnya live yang dibahas gak penting, bola kah atau apakah. Terus tiba-tiba, Bang, menurut pendapat lu bagaimana dengan kebijakan currency tandingan yang mau dibuat BRI, CS? Tuh gue sampai yang kayak gini, gue kasih tahu lu konspirasi ya, Ferry Irwandi di Instagram sama YouTube tuh beda. Terus lucunya ada yang percaya lagi. Sama kayak bilang kalau Ahmad Dhani yang sekarang tuh bukan Ahmad Dhani yang asli. Betul. Ahmad Dhani sebelumnya tuh yang asli itu sudah meninggal. Iya, kayak sekarang gitu, cloningannya atau gitu. orang yang dioperasi plastik mirip Ahmad Dhani itu gila banget sih itu. Tapi ada yang percaya kayak. Makanya setiap hari itu ada kebodohan baru yang menghibur sih. Aduh, bagus. Jadi kayak gue selalu bilang sampai ya terlepas apapun jenis konten yang gue buat, gue masih manusia yang berdaulat gitu. Kadang di konten pun gue bilang gue tuh bukan seorang, baru-baru ini aja gue bilang gue konten kreator gitu. Gue tuh bukan seseorang yang mendedikasikan hidup gue untuk satu bidang atau satu hal. Gue ngerasa gue nggak punya keahlian apapun, jadi gue ngebahas apapun yang gue mau. Jadi ya bahkan sekalipun gue nggak pernah terlontar Bang kalau konten gue konten edukasi. Ya memang, malah edukasi yang sebenarnya kan edukasi yang tidak dipublish edukasi kan. Enggak gitu ya, emang jangan lo, gue tuh berharap emang lu hidup pas lu lagi jalan gitu, lu tabrakan motor, nyenggol spion orang, emang itu ada tulisannya edukasi? Nggak ada kan?
nggak ada. Ya Emang, mungkin kayak gitulah ya. iya kan. Nah, Tapi gue ngerasa ya gue belum punya kemampuan dan kapabilitas untuk menggurui siapapun. Jadi makanya mungkin stereotipnya orang bikin konten kayak gue kan looknya harus oke. Bajunya, gaya ngomongnya juga harus teratur dan segala macam. Terus gue mikir kalau gue kayak gini gue nggak akan pernah bisa mencapai cloud ataupun reach apapun. Jadi ya udah kalau ini berhasil ya berhasil, kalau enggak ya enggak. I just try to be myself gitulah. Kayak ya udah seperti Ferry Irwandi yang dikenal orang di luar kamera pun. Jadi ketika gue mau ngebahas soal ada supply mortgage-nya Amerika tahun 2008 itu pembahasan emang cukup berat kan, karena emang orang yang kuliah ekonomi pun belum tahu yang kuliah belum tentu paham gitu. Terus gue bahas ya pakai baju belel sambil ngerokok sambil minum kopi white coffee dan segala macam, itu jadi sesuatu yang baru buat orang. Padahal di realitanya memang banyak yang seperti itu gitu. Iya. Why? Dan kenapa kita always try to be pretending? Iya. Kayak orang yang kayak misalkan gue sambil minum sambil ngobrol gitu. Ya elah, orang minum sambil ngobrol, joget lah gitu. Misalkan kayak terus ada orang yang emang ada orang minum yang sambil ngobrol. Ya banyak, malah lebih banyak orang yang minum dan ngobrol dibanding minum dan joget. Anda berjalan sampai mana kaki Anda gitu, kayak emang di gang-gang sempit. Emang mereka sadar gitu di pinggir-pinggir situ mereka. Ya lebih lucu lagi, banyak juga yang minum sambil ngomong Tuhan. Ini banyak. Kan manusia itu kompleks ya. Spektrumnya sangat luas gitu. Jadi kayak itu tadi kita obrolin itu gitu. Kita ngomongin banyak hal dari kita yang dia melakukan ini, gua enggak. Gua melakukan ini, dia enggak gitu. Padahal kita satu frekuensi nih gitu. Cuman kayak emang nggak bisa ya, kayak kita cuma menilai orang tuh dari satu opini dia, atau nggak dari sosial medianya dia gitu. Emang paling bener emang harus ketemu langsung ya. Karena gini Bang, dan gue sendiri juga paling sering menghindari itu ketika orang bilang, oh lu menginspirasi gue atau lu jadi panutan. Men, lu cari panutan yang lebih layak, jangan gue. Kalau lu ngelihat gue di kamera udah jelek, gue di luar kamera jauh lebih jelek lagi. Betul. Jadi kayak gue nge-YouTube itu untuk nyenengin diri gue sendiri, anjir. Itulah istilahnya. Aduh. Bukan untuk memuaskan kehendak kalian gitu. Jadi tolonglah gitu. Jadi kayak sekarang tuh orang lain itu manggil lu panutan, padahal lu cuma sekedar ingin menghilangkan kepenatan. Iya, betul. Woy, bagus tuh. Betul, bagus. Panutan, penatan. Woy. Tapi ternyata seiring berjalan waktu uangnya bagus. Jadi penghasilan sekarang. Berhentilah saya jadi PNS ya kan. Iya. Jadi memang banyak orang yang mungkin juga di beberapa proses gua nge-YouTube juga gitu, kayak ngelihat oh ternyata jadi peminum itu bukan berarti jadi bandel, terus jadi yang kayak seenaknya sama orang. Sorry, saya tidak punya privilege anak pejabat, jadi saya tidak bisa minum sambil bawa pistol. Wah, ya, jadi kayak ya karena orang susah, jadinya kayak minum ya kemewahan ya Bang. Ngobrol gitu, jadi kayak mau dimulai nggak nih? Gitu, itu. Gua nggak tahu, mungkin teman-teman juga ngerasain gitu, kayak misalkan kayak pasti ada, bukan ya kalau mungkin kalau nggak bilang ceban pertama gitu, terus nanti ada naik levelnya lagi tuh, kayak jadi mau kapan nih dimulai gitu. Jadi kayak omongannya udah di situ aja gitu. Jadi kayak udah mulai bercanda udah, ngomongin hidup permukaan udah yang kayak kemarin gue lihat lu di sosmed gini-gini lo gitu kan, ngomongin permukaan udah, terus kayak jadi kapan nih mau dimulainya nih gitu. Ini tapi mengentot sih hidup ini. Nah itu Anda melihat orang mabuk joget-joget karena Anda melihat instastory artis hedon gitu. Atau TikTok yang jangan ke situ dulu, kita ngobrol ini dulu ya. Jadi kayak ya mungkin yang sekarang terjadi di hidup lu sekarang karena lu menjalani apa yang lu tidak dapatkan di pekerjaan lu sebelumnya. Kebebasan dalam
memposting Kedaulatan. memposting sesuatu, terus kayak misalkan kayak lu pengen bergaya seperti apa, lu pengen gondrong, ya. Terus kayak ya itu tuh ada om gua, Pak ade gua PNS umur 20 tahun 30 tahun jadi PNS, terus kayak pas udah resign, hal yang pertama dia lakukan adalah Gondrong. tapi sudah ubanan. Jadi gondrongnya keren jadinya ya. Jadi kayak kedaulatan itu sepenting itu ya gitu. Dan gue ngerasa kayak dengan adanya popularitas kadang-kadang malah lu tidak berdaulat lagi gitu. Nah, lu merasakan setelah popularitas ini dan orang mengenal lu gitu. Nah, sebenarnya fun fact-nya Bang, salah satu alasan gue resign dari PNS justru karena itu kan. Karena gue merasa selama 10 tahun gue di situ gue berada di lingkungan yang sangat baik. Gue sayang teman-teman gue. Gue sayang pekerjaan gue. No issue sama sekali. Kalaupun ternyata channel YouTube gue gak berkembang, padahal mungkin gue gak akan keluar ya, karena kalau keluar gue makan dari mana gitu. Ya cuman ya karena gue semakin dikenal orang, gue ngerasa gue sebagai manusia punya banyak sekali kelemahan. Betul. Gue punya banyak sekali aib, gue punya banyak sekali kekurangan. Dan gue semakin dikenal, dan orang secara suka atau tidak itu akan mengasosiasikan apapun yang gue lakukan dengan tempat pekerjaan gue. Betul. Dan itu tidak fair buat mereka gitu. Betul. Karena gue bukanlah orang yang bisa merepresentasikan institusi dengan baik. Gue ngerasa kayak gitu. Betul. Banyak orang yang bilang kalau lu harusnya nggak keluar kok, toh konten lu nggak pernah yang macam-macam. Iya. Toh Belum kali. Belum. Itu dia. Itu ya bisa Itu jadi. dia. Itu Toh, dia. toh lu juga bisa bantu dan lain sebagainya. Toh ngapain lu ngilangin penghasilan yang bahkan pekerjaan yang bisa menjamin lu bahkan sampai di liang lahat. Iya. Cuman ya hidup kan aksi konsekuensi. Gue selalu punya prinsip ya, ketika lu udah merasa cukup ya cukup gitu. Yeah. Berarti kalau perasaan untuk berhenti itu udah muncul, berarti semesta, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala udah berusaha nunjukin ke lu nih tanda-tanda lu harus ngerem dan masuk ke dalam kehidupan yang baru. Betul. Yeah. Karena di dalam Al-Qur'an kan dijelaskan kan, selalu diberikan tanda-tanda kepada kaum yang berpikir gitu. Jadi ya, aduh, kalau udah ada tanda-tanda itu saya juga tahu itu, makanya terima kasih Ferry Irwandi, terima kasih. Jadi karena gue berpikir dan gue merasa perasaan untuk berhenti, ya gue berhenti dengan segala konsekuensi yang hilang, dengan segala konsekuensi yang gue ambil. Apa gue nggak struggle Bang, kayak keluar biasanya ada gaji bulanan yang cukup, ya pegawai Kementerian Keuangan lah. Oke lah gitu loh. Tapi lu berarti Kemenkeu ya? Kemenkeu. Ya berarti setelah rame-rame sekarang kayak untung saya sudah cabut duluan gitu. Nah itu tanda-tanda untuk kaum yang berpikir. Iya kan? Kayak gue nggak akan pernah tahu itu terjadi Bang. Iya. Pas lagi, aduh udah nggak ada gaji bulanan, sebulan kemudian, ya Allah, gila baik banget ya dikasih kayak gini gitu. Maksudnya kayak gue sudah keluar dulu, makanya gue nggak tersangkut paut ataupun harus melakukan apapun gitu untuk itu. Betul. Tapi kalau gue masih pegawai, itu pasti berpengaruh. Pasti ada aliran dana. Iya. Atau ini mungkin sudah tahu dari sebelumnya. Men, gue nggak tahu apa-apa. Terus gue keluar, terus tiba-tiba kejadian kayak gitu. Dan bukan dari penelusuran lagi, karena ada kejadian pemukulan itu kan. Iya. Emang harus dibuka gitu. Jadinya kayak lu mungkin kejadiannya mungkin agak lumayan mirip, karena dulu kalau lu kan yang akhirnya memutuskan buat berhenti kan. Iya. Kalau gue diberhentikan. Oh, dipecat. Iya. Gara-gara gue diboikot waktu itu. Itu dari setahun sebelumnya. Gue udah bilang sama manajer gue, tolong dong, gue gak bisa nih kalau kerja kayak gini terus gitu. Gue gak punya waktu buat diri gue, main game juga gak bisa. Gue bilang gitu. Gue ketemu teman-teman gue gak bisa. Temen gue ulang tahun pada ngumpul di sini, gue nggak bisa datang gitu. Terus itu kayak lu waktu itu di acara komedi nomor 1 di Indonesia kan? Nomor 1, iya Suca waktu itu, iya Suca. Bukan Suca. Suca OVJ. Bukannya OVJ waktu itu. Iya OVJ Suca. Banyak saya waktu itu. Oh iya. Maaf nih. Oh iya. Pantes kaya banget. Tidak seperti itu dong. Sudah habis uangnya itu. Terus kayak gue kayaknya nggak harus tiap hari syuting deh gitu, tapi yang program yang gue sayang aja gitu, kayak misalkan kayak waktu itu OVJ aja deh gitu. Jadi gue kayak punya waktu buat yang lain gitu. Gue karena ngerasa kayak
gue ngejokes udah nggak seneng nih guanya. Lu bayangin aja sih kayak lu ngebuat orang, ih lucu deh tadi jokesnya gini, tadi ngerjain Wendy gini, tapi dari gue kayak emang selucu itu ya gitu. Orang gue pakai tenaga sisa gitu, tenaga sisa, jadi kayak nggak, gue ngerasa kayak ngebohongin orang gitu. Orang ngiranya tuh ekspektasinya tuh gue tuh ngehibur segitunya, padahal gue ngerasanya kayak enggak, itu tenaga gue capek gitu. Gue bisa bikin lebih baik kalau gue prima gitu. Iya. Cuman Oke nih, gitu. ya ini kontraknya ini nggak bisa nih Us, ininya nggak bisa nih nggak. Terus apa nih yang bisa di stop? Nggak ada. Selama nanti tahun depan nggak ada yang bisa lu stop gitu. Semuanya harus jalan kayak gini. Gue bilang kayak, ya Allah gimana ya, gue pengen berhenti banget nih. Wah Februari, deng di boykot. Apa rasanya di boykot se-Indonesia, Bang? Dengan jadinya fokusnya itu udah bukan masalahnya lagi. Oh, Yang penting lepas. Oke. Yang penting kayak alhamdulillah lepas gitu. Jadi kayak Oh, lu blessing in disguise ya di iya situ. gitu, buat orang lain tuh, mampus lu nggak kerja lagi di TV, memang tidak mau lagi. Gue bilang kayak gitu, tapi gimana jawabnya gitu, kayak ya emang tidak mau lagi, kenapa? Ya, jadi panjang kan gitu. Jadi kan kayak ya mungkin di saat kayak gitu tuh kayak yang lu bilang gitu, ya memang kayak lu sudah berhenti duluan, akhirnya ada kasus ini gitu, terus Lu kayak kasus duluan, akhirnya tenang gitu. Dan ternyata memang ya memang butuh proses, butuh struggling juga gitu, nggak langsung yang nge-YouTube juga enggak. Karena gue inget banget tuh kayak gue mau bikin apapun juga gampang disetirnya gitu, balik lagi ke tiap seminggu sekali, sebulan sekali, saat orang udah lupa diupload lagi, sebulan diupload lagi gitu. dan itu berat nggak ngejalanin itu, Bang? Apa ya, 2 hal yang waktu itu gue pikirin adalah, yang pertama gue harus membuktikan kalau istri gue tuh bersama gue, karena dia kan bareng sama gue waktu gue lagi di atas kan. Jadi itu proving ya. Iya, jadi kayak ini tes buat bini gue, karena gue nggak tahu dia pengen harta gue atau gimana. Yang kedua itu adalah ya seperti yang ayah Pidi Baik bilang ke saya gitu, kalau kamu bisa berdiri sendiri gitu tanpa kamu harus ikut orang lain. Jadi kayak, wah apakah ini saatnya gitu? Apakah ini benar momennya untuk ngetes istri gue yang saat itu baru melahirkan? Gitu. Jadi kayak fokus gue jadi di situ. Dan ternyata itu berlalu dengan baik. Alhamdulillah. Syukur. Sama seperti, makanya gue senang maksudnya ngelihat ternyata proses lu tuh kayak, ya orang kan ngiranya kayak prosesnya gampang lah, bla 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 bla, pasti lu ada bantuan dari sini. Jangan salahin kalau misalnya orang punya kenalan orang dalam gitu. Gini ya, gue kasih tahu, ini soalnya gue suka benci nih sama orang-orang yang kayak dikit-dikit ordal ya. Iya, dikit-dikit orang dalam gitu. Fungsinya berteman itu. Gue nggak pernah tahu kalau lu gue nongkrong di mana gini, tahu kerja di Shopee, tahu kerja di Erigo gitu misalkan gitu, tahu kerja di mana, gue nggak tahu. Pas ada apa-apa segala macam nyari influencer, si Us aja tuh, kemarin gue baru nongkrong sama Us gitu. Ya, apakah itu tenaga orang dalam? Iya. Tapi apakah saya tidak punya kualitas? Ya saya punya gitu. Jadi kayak bukan dari dia ngambil orang asal buat karena kenal doang gitu, tapi emang guanya juga punya sesuatu gitu. Mudah emang mencari alasan untuk kegagalan kita kan, tapi susah untuk mengakui kegagalan itu datang dari kita sendiri. Jadi ordal itu emang paling gampang, Bang. Saya dulu tuh gue pernah ribut sama orang. Iya, waktu masih SMA. Kayak jadi ada juara umum di kelas di SMA gua. Bukan gua ya. Ya, kita lagi main Dota apa kalau salah. Terus wah dia ini juara umum terus ya. Terus si teman ini nyeletuk. Gua kalau belajar lebih giat juga pasti melampaui dia. Terus gue tiba-tiba, enggak anjing. Enggak. Lu belajar 100 kali lipat pun belum tentu lu bisa ngelampaui dia. Karena dari awal lu udah ngerasa diri lu tinggi. Lu bikin excuse atas kegagalan lu, beda sama dia gue bilang. Kalau lu bisa mengevaluasi setiap yang lu lakukan itu bukan berasal dari faktor eksternal tadi. Kalau misalnya kekurangan ya berarti harus ada yang lu lakuin. Dan ketika orang berhasil, lu harus bisa mengapresiasi itu dengan lapang dada. Men, lu bergerak ke depan jadinya gitu. Tapi kan nggak banyak orang paham kayak gitu. Termasuk tadi kayak
Lu ngelihat orang sukses, dia karena orang dalam. Walaupun kayak gitu kan lu bisa berhenti untuk ngomong ataupun menyalahkan itu kan. Ya lu cari jalan lain udah. Tapi kan manusia enggak, gue tuh selalu protagonis. Gue tuh selalu main karakter gitu. Gue tuh selalu yang paling jago. Jadi ya gue tuh dicurangi dalam hidup. Hidup itu itulah gitu. Kalau kata ya anime kan, this is not even my true form. Ya kan? Gitu kan. Iya, kalau terus ngomong kayak gitu gak jadi super saya lu. Iya kan? Maksudnya kayak apa yang terjadi dengan yang lu omongin sama teman lu itu juga mungkin banyak terjadi juga di manapun, termasuk kayak misalkan kayak di skena permusikan gitu, kayak kesenian lah gitu, secara general gitu, kayak ada orang stand up, ngelucu gitu doang mas, mah bisa gitu. Ngeliat Firsa Besari gitu, si Firsa mah musiknya mah gitu-gitu aja, dia mah gitu, musik itu masnya juga bisa bikin, tapi nggak bikin. 10 tahun berlalu, 20 tahun berlalu. Iya, sampai Firsa punya rumah nih gitu. Maksudnya kayak orang itu bikin musiknya gitu. Iya. Orang yang gue denger saat gue nonton Firsa di sebelah gue, ini mah jadi apa? Ini nggak ada anjing gitu. Jadi kayak, iya, jadi kayak lu tuh termasuk kayak mungkin ini juga gue obrolin juga sama waktu itu sama Firsa, gue bilang kayak ketika waktu itu Firsa di endorse sama Aqua gitu, terus banyak pecinta-pecinta alam yang Aqua kan gini telah gini gitu, terus gue bilang kayak, Firsa jangan ngerasa lu salah banget ya, gue bilang gitu, karena lu tahu nggak, lapak lu itu orang lain udah ngelakuin duluan. Cuman bedanya mereka nggak ngevlog, mereka nggak bikin video, mereka nggak bikin musik. Tapi karena mereka ngerasa lebih bisa menjajal gunung lebih banyak dibanding Anda, dan mereka nggak konten. Jadi ketika lu bikin konten, kenapa gua nggak dari dulu ya gitu. Tapi udah tersemat title pendaki gunung itu di Firsa gitu. Terus padahal banyak yang lebih ngerasa gue tuh lebih daki lagi nih. Iya gitu. Sama daki. Salah. Wah. Mau kill the momentum. Wow, mendaki begini ya ternyata ya. Waduh, murudul kalau kata orang Sunda mah. Jadi kayak harusnya gak data di podcast ini, hancur semua image. Ini juga lagi, ini bukan podcast lagi. Bukan ya Bang. Bukan, konten ngobrol. Iya, kalau podcast itu harus audio. Oh iya. Jadi kayak ketika ada orang yang udah duluan tapi mungkin tidak berinovasi gitu, terus ada orang yang melakukan hobi yang sama lalu berinovasi, lalu menyalahkan orang yang melakukan hobi yang sama tapi berinovasi ini karena ngerasa kayak harusnya gue yang dapat endorsan itu, harusnya gue yang lebih diapresiasi, yang gue ada salah sendiri tidak di Instastory penghargaannya, salah sendiri tidak posting di Instagram feed kayak thanks God gue salah sendiri nggak jualan, siapa yang mau beli? Dan lu udah mulai ada yang gitu nggak, kayak misalkan kayak ada orang yang lebih baca buku dibanding lu, lalu menghardik lu dengan data dari buku bacaannya gitu. Iya, gue nggak terlalu merhatiin, dan kalaupun ada ya sangat gue terima Bang, karena memang dari awal ya bukan gue yang menghendaki gitu, gue cuman orang yang lebih senang berbagi dengan apa yang gue paham, dan mungkin sebagian besar dari yang gue paham itu salah gitu. Dan ketika ada yang koreksi, go ahead man, perbaiki semua kekurangan gue gitu. And I will support you gitu. Betul. Karena gue ngerasa ada satu hal yang gue kaget dari ketika gue nge-YouTube dan gue nggak prediksi. Bukan gue yang ngajarin orang, gue yang banyak belajar dari orang. Dengan ketemu orang baru. Iya, dengan ketemu orang, dengan komen yang ditambahin tuh, gue seneng banget, sumpah. Jadi misalnya bahas soal stoicism kemarin. Gue bukan anak filsafat. Gue belajar stoicism juga mungkin 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Dan masih tergolong sangat baru. Dan yang gue tahu cuma dasar. Itulah ya kenapa gue mencukupkan stop untuk ngobrol kayak gitu, karena gue bukan pakarnya, dan setiap orang nanya ya tanyalah sama yang lebih ahli. Betul. Dulu di Twitter itu sempat ada tweet rame kayak, apaan stoik, lu cuman orang-orang ignorance. Terus banyak yang nge-tag gue kan, terus ada video gue juga, dan dia nggak nyebut nama tapi banyak orang yang reverse to me gitu. Terus temen gue nanya, lu nggak marah di gini? Kagak. Pertama masalah gue ignorance atau enggak, ya gila ya, gue nggak bisa mengendalikan itu tetap gitu loh. Kalau lu nganggap gue ignorance, ya berarti mungkin gue harus lebih tidak ignorance gitu.
Dan kalau lu ngerasa gue nggak paham, memang gue nggak paham. Karena lu cuma sharing apa yang lu baca dan lu sudah living living the reading gitu. Iya, dan emang memberikan manfaat buat gue. Karena Betul. gini Bang, balik lagi. Gue adalah orang yang kayak itu tadi. Dasarnya itu gue orang yang sangat ngerasa diri gue oke gitu. Gue ngerasa I'm center of the world gitu loh. Gue kayak agon lah gitu. Padahal nggak ada proven apapun, tapi tiap orang berhasil gue ngerasa, wah kalau gue ada kesempatan sama gue bakal lebih berhasil gitu. Setiap ada yang gagal, orang nggak suka ngejegal gue. And then gue ketemu hal ini, gue bisa menerima diri gue menerima kalau gue be player. Ya kayak si Taki di ASIL 21 kan. Betul. Waktu ngelawan si Bando kan, Bando Spider. Dia itu tight end. Iya, tight end. Iya. Lawannya ASIL 21 fake tapi tetap jago. Betul. Ini saya suka nih, sudah kesini-sini nih ya. Ya kayak gitu. Ternyata hidup gue progres dan gue ngerasa itu ada manfaat buat gue. Dan jujur, itu kan satu-satunya konten stoicism yang gue buat. Di antara gue lebih banyak bahas ekonomi, geopolitik, sosial dan lain sebagainya. Itu satu-satunya dan dibuat dengan sesantai mungkin gitu loh. Enggak, gue nggak ngebahas surat-suratnya Seneca, gue nggak membahas soal semua buku yang ditulis Aurelius atau apapun semua wejangan yang diberikan Epictetus. Karena memang gue bukan pakarnya dan gue nggak mau dikenal sebagai pakarnya. Karena gelap juga kan? Iya, dan gelap juga. Dan Anda beruntung, Anda mendapatkan versi Stoicism versi Ferry Irwandi. Anda itu sangat beruntung yang mengetahui itu. Itu kan gue pilih-pilih karena emang menyesuaikan sama market ini dan tiba-tiba itu meledak di luar kuasa gue, di luar keinginan gue. Apakah gue gak grateful atas itu? Gue grateful, tapi apakah gue akan mengkapitalisasi itu untuk menjadi seseorang yang dianggap sebagai ahlinya, dianggap sebagai pakarnya? Beberapa orang bilang ke gue, wah lu harusnya tetap bikin itu kan rame, semua orang juga referensinya ke lu. No, I'm not. Dan Ferry Irwandi bukan cuma itu dan bukan itu gitu loh. Jadi ya kayak kalaupun ada orang, dan gue bersyukur kalaupun ada orang yang nanti bilang seharusnya itu gue, ya memang seharusnya elu. Gue malah gue gituin. Dan emang seharusnya elu dan bukan gue. Dan gue akan membantu. Gue juga pernah bahas ini sama Kristo kan. Dulu kan gue pernah bilang kayak waktu gue dihujat orang apa segala macam gitu, gue akan berdoa gitu. Ini doa seorang pemabuk ya. Gitu. Doa pengobrol dosa ya. Terus kayak gue berdoa semoga semua orang punya kesempatan terkenal sama seperti gue. Adalah TikTok gitu. Muncul lah. Terus gue bilang kayak, ya Allah makasih. Gitu kayak. Lu lihat aja itu. Gue bilang kayak ya udah maksud gue tuh kayak karena menurut gue apa yang lu lakukan di awal itu seolah-olah akan menjadi sebuah kayak penghakiman kalau lu akan terus seperti itu gitu. Kayak misalkan kayak apa yang lu lakukan gue sangat salut. Maksudnya kayak dengan lu dari PNS ke YouTube terus dari yang lu bahas stoicism di mana itu kayak menguntungkan lu gitu, tapi lu kayak stop deh, kayaknya gue nggak mau dinilai orang sebagai orang yang sangat pakar stoicism gitu, karena menurut lu bukan orang yang tepat buat membahas itu semua gitu. Jadi kayak sama seperti gue yang gue kalau ngebahas sesuatu kayak cuma satu episode karena gue ngerasa gue bukan ahlinya. Gue bikin konten itu karena gue suka bahas itu sekali, ya udah gitu, bukan karena gue pengen dibilang sebagai bapak One Piece Indonesia. Gue lebih suka kalau gue dibilang sebagai bapak episode 1. Saya lebih suka. Karena master episode 1 ya. CEO of episode 1. Karena dari situ, dari title itu Anda melihat kalau saya masih mencoba. Iya. Semua bentuk ketidaksempurnaan yang lu miliki. Iya, gitu. Jadi kayak wah, gue juga jadi ya maksudnya ya amazed juga gitu sama lu kalau emang dari awal sudah nyambung sih gue ngobrol sama lu ini dari tadi yang kita obrolin di atas ya udah banyak yang sep gitu. Jadi gue tidak menyangka sampai sini juga gitu kalau soal bagaimana lu berpikir kalau misalnya lu yang harusnya nomor 1 emang harusnya lu kayak kegagalan misalkan mampus lu lu tidak mendapatkan waktu itu gue pernah masuk nominasi komedian pelawak gitu, saudara, kayak makanya lu jangan bikin masalah jadi nggak menang kan lu. Ya memang kalau dia yang menang silakan. Saya pun juga kalau ada seandainya saya menang, bedanya hari ini dengan kalau saya menang adalah saya pulang
nggak langsung meluk istri saya, nggak langsung nyium istri saya. Tapi kayak naruh piala dulu, Bun, menang, baru peluk. Bedanya cuma di situ. Udah, apakah saya tidak main game? Tetap main game. Apakah saya tidak akan makan di pecel lele? Saya tetap makan di pecel lele gitu. Jadi bukan karena mungkin Tuhan tahu ya kalau saya tidak akan berubah, makanya nggak dikasih menang kali ya. Gitu. Jadi kayak sama kayak gua kalau ada orang bilang misalnya banyak ya makin kesini kan Bang, penonton gue tuh makin muda. Betul. Makin anak-anak kuliah, anak SMA, dan mereka punya struggle-nya kan, struggle kayak Bang, gue terganggu nih hidup gue diomongin banyak orang. Lu kalau diomongin orang buruk gimana Bang? Terus gue mikir, gue kalau diomongin orang buruk ya nggak gimana-gimana. Ya kenapa nggak gimana-gimana ya? Alhamdulillah mereka taunya buruknya itu doang. Gue lebih buruk dari itu anjing gila. Terus kayak ada juga tuh pertanyaan-pertanyaan gitu ke gue juga ada. Bang, lu kalau dari orang gimana Bang? Gitu kayak lu dihina-hina keluarga lu gini-gini. Ya biasa aja sih, tapi kan nggak semua orang kayak lu Bang. Ya lu ngapa nanya gua? Lu ngapa nanya gua? Kan gue pengen nanya ya sebisa gua. Kalau gua mah gua terima. Kalau lu nggak terima berarti lu jangan nanya sama gua. Nanya sama yang mukul, sama yang nembak, sama yang nusuk gitu. Jangan nanya sama gua. Gua mah gua terima. Gua bilang gitu. Gimana sih Bang cara nerimanya? Cara nerimanya adalah emang dari awal saya tidak pernah tinggi gitu. Saya rendah terus gitu. Jadi makanya direndahin orang. Tidak ada yang bisa merendahkan orang yang sudah rendah. Iya. Iya. Tidak ada, kita nggak akan diinjak orang kalau kita udah biasa terinjak. Lu bayangin seumur hidup lu hidup jadi rumput gitu. Lu injek-injek kan udah. Udah kayak dipijetin badan lu. Gitu tiba-tiba ada rumput lain gitu yang Bang, kok lu bisa sabar sih Bang diinjek? Halo, kita rumput gitu kayak. Gimana cara ngomongnya gitu kayak. Makanya harus sering diomongin Bang, karena gini, salah satu channel gua berkembang itu karena menurut orang beberapa kali mematain stereotip. Gue tuh kayak dulu tuh bahkan gue bilang, gue bukan motivator, gue realitor, inilah kenyataannya gitu. Nggak semua dari lu berbakat gitu. Itu juga yang kenapa gue pengen ngobrol sama lu, karena kita nggak gamblangin realita aja. Iya udah, dan itu udah cukup kok. Gitu. Iya. Beberapa orang kan kayak ngerasa, gue sering ngomong kayak gini kalau orang nanya, gimana sih jadi content creator atau YouTuber? Mungkin beberapa YouTuber atau content creator bakal menjawab itu dengan sangat-sangat normatif dan wah lu harus bikin passion lu bla bla. Gue selalu ngejawab kayak gini, nggak semua orang bisa jadi YouTuber gue bilang. Tapi Ferry Irwandi anjing banget. Tapi kan lu jawab gitu nggak semua kondisi kan? Di semua kondisi Bang. Semua kondisi. Kondisi gue bilang nggak semua orang bisa jadi YouTuber. Tapi berita baiknya semua dari lu bisa mencoba jadi YouTuber. Mending lu nyesel karena lu gagal daripada lu nyesel karena nggak nyoba. Itu udah jawaban paling realistis. Betul. Daripada gue bilang, ayo bisa, yang penting kejar passion Anda, yang penting percayalah dengan kemampuan Anda, terus berusaha dan berdoa, men. Dunia itu nggak gitu kerjanya gitu. Selalu ada slot untuk satu slot. Setiap ruang itu punya kapasitas. Kalau lu nggak bisa, beberapa orang kan bisa. Kalau dia bisa, gue pasti bisa. Nggak, kalau lu bisa. Kalau dia bisa, mungkin lu bisa di hal yang lain. Kenapa harus bisaannya sama gitu? Iya, kenapa harus kayak gitu? Kayak anak dua gitu, kayak lihat tuh kakaknya bisa main gitar. Ya gue nggak suka gitar gitu kayak. Iya. Seharusnya semua manusia kan menerima itu dengan semua ruang yang kita miliki ya. Dan lu ngerasa, gue harus kayak gini, gue harus kayak gini. Terus juga kebanyakan dari kita kan melakukan sesuatu. Lu coba bayangin dalam hidup lu, berapa persen hal yang sebenarnya sia-sia lu lakuin. Aduh, iya lagi. Kayak lu berusaha membuktikan sesuatu ke orang yang dari awal nggak suka sama lu, yang ngapain anjing. Ini teman-teman yang nonton US Kamu kita juga tahu nih celana dari awal. Dari awal nge-YouTube. Gue kalau waktu itu gue nggak kerja sama Eri, kayaknya gue nggak beli baju baru. Ya. Seriusan ini siapa yang udah lama ya? Nggak datang satu, ada Latif. Ini dari awal ini celana favorit ini. Tapi lucu sih. Iya, kayak apa ya? Ya karena hidup kan dari jahitan dari
beberapa pieces hidup kita. Tambalan gitu. Iya kan? Iya kan? Ini tuh kayak gue suka banget celana ini gitu, Pak. Jadi ya kalau lu ngelihat kayak oh celananya bagus ya. Kalau Anda perhatikan tuh celana saya tuh bukan bagus tapi karena tambelannya mungkin cocok di mata Anda gitu. Tapi buat orang-orang hidupnya perfect, ngapain sih celana kayak gitu dipakai buat konten? Nah, kalau yang ngomong itu saya tidak peduli gitu. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Nggak bisa menyenangkan semua orang. Nah itulah maksudnya karena gue suka dengan pemikiran lu soal stoikism, terus kayak gue pun sudah melaksanakan hal itu jauh-jauh hari gitu. Jadi kayak apa ya yang diomongin orang soal gue, entah kayak di Twitter, entah di Instagram, gue ada statement apa gitu kayak, kok lu opininya gini sih bang, lu kan begini gitu. Kok bisa ya? Maksudnya yang tadi kita obrolin soal manusia itu spektrumnya itu banyak, itu kayaknya tidak semua orang paham gitu. Ya, iya kan? Iya, platformnya kan. Iya, maksud gua tuh kayak ini tadi si bangsat ini Bapak Ferry Irwandi ini anjing juga kayak, bang lu udah lama gak ribut, kayak bangsat lu gak. Biasanya nongol mulu lu bang kalau lagi ribut. Karena sebenarnya apa yang gue utarakan itu, gue usahakan semua statement gue itu adalah yang gue tweet yang bisa gue omongin di dunia nyata. Oke. Kalau itu tidak bisa gue omongin di dunia nyata, tidak akan gue ngomongin di Berarti seorang Uus pun dia improve ya. Iya. Dulu apa yang lu rasain ketika lu harus terus masuk dalam sebuah keributan gitu? Dulu tuh nggak ada niat kayak misalkan kayak lo kan udah follow gue juga kan? Iya. Dari kapan? Dari Suci kalau nggak salah. Dari Suci dari iya gue ngikutin banget kasus lu di boykot. Jadi seorang Uus biasa saja itu selalu jump in setiap isu yang rame gitu. Seakan-akan semua komentar dia relevan dan orang butuh. Iya kan? Padahal kayak lu lihat story gue, kadang-kadang gue nggak story. Ngepost Instagram juga enggak. Iya kan? Maksudnya, nah itu perubahan itu tuh kenapa bang? Dari lu yang ini gue yang lihat sebagai fans ya. Lu yang dulu impulsif sekali, lu yang seakan FOMO nih, nggak pernah mau ketinggalan dengan sesuatu yang lagi rame. Lu pasti merespon, ya lu termasuk orang yang berusaha mengimbres kebebasan berpendapat. Lu selalu ikut, tapi sekarang lu jadi mature gitu loh, kayak makanya gue tanya lu kenapa gak ribut lagi sih? Bukan mature. Terus? Sekarang lebih banyak yang tolol. Sekarang itu semua bisa jadi masalah. Kayak misalkan gue sesimpel ngobrol sama lu nih. Kok Uus menghembuskan asapnya ke Ferry Irwandi? Kurang ajar sekali. Bisa ribut itu. Kok Uus setuju miskin privilege? Iya kan? Semua tuh dipotong orang di situ. Iya. Jadi kayak maksud gue tuh kayak sekarang itu udah bukan lagi kayak misalkan kayak kenapa orang-orang itu kayak seakan-akan komentar mereka itu akan merubah saya gitu. Yeah. Kalau orang kan just talk before walking. I've been walking so I talk. Iya. Bedanya di situ gitu. Jadi kayak kalau ada opini yang menurut gua kayaknya nih orang belum jalan sampai ruangan ini deh. Iya. Tapi kalau dulu kan lu hakimi itu langsung. Iya. Sekarang langsung gua sikat dulu. Iya. Sekarang lu tolol gitu kayak kontol gitu kayak langsung gitu. Iya, kan. langsung. Kalau sekarang tuh udah mulai kayak apa ya? Gua ngerasa kayak value gua tuh nafkah para pembuat berita. Iya. Istri. Ya. Gua angkat bentar, Bang. Angkat aja dulu. Assalamualaikum. Bapak stoik kok sopan sama istri. Ntar ada lagi yang komentar begitu. Ada. Tapi gua takut istri sih. Jadi kayak apa ya? Kayak mungkin kalau dulu itu masih ada orang yang mencoba buat nyari perspektif lain. Orang yang berjalan juga sama kayak gua dan ngerti kalau posisi gue tuh di situ. Nah sekarang orang-orang yang kayak gitu tuh kalah sama orang-orang yang kayak gini jauh lebih banyak. Jadi mereka pun mau ngasih tahu perspektif yang gue coba buat utarain pun jadi males. Oke. Karena orang-orang yang SJW ini tuh cuma yang penting moralitas gitu, bukan realitas. Jadi gue nggak bisa komentar macam-macam. Jadi kayak
Lo menghindari pertarungan yang tidak perlu ya. Iya, dan untuk saat ini saya puasa buat nafkahin wartawan lah, maksudnya. Biar nggak jadi clickbait. Kayak gue kadang-kadang suka mikir kayak, iya ya, selama ini kan gue kalau ngobrol sama Raffi kan kayak, lu nggak risih apa, kalau misalnya apapun yang lu lakukan tuh masuk berita gitu, kayak gimana ya Us ya? Ya kan itu kan nafkahin orang ya gitu, dengan mereka bikin berita. Keren. Gitu, ya. Ya udah deh gitu, kayak kenapa Us emangnya? Nggak apa-apa, seenggaknya gue ada temen yang mikir gitu. Kayak gue nyari temen kan, maksudnya kayak biar untuk bisa bertahan kan lu nggak butuh banyak teman, tapi satu aja cukup gitu. Kayak ya udah berarti juga mikirnya kayak gitu. Ya udah akhirnya gue mencoba buat kayak ya udahlah, gue nge-tweet apa terus jadi dibawa kemana-mana, terus kayak gue nge-tweet apa yang sebenarnya nggak harus ribut tapi jadi ribut gitu, yang gue tidak pernah meniatkan itu bakal ribut. Oke. Kayak apa ya, yang mau gue tunjukin adalah sebenarnya realitanya tidak sama, ngerti nggak? Kayak dengan apa yang gue lihat gitu. Kayak dan pendapat orang nggak akan ngerubah persepsi lu segitu enggak, lu mau gampangnya, nge-hate gue segimanapun, lu mau ngehina keluarga gue segimanapun, gue tidak akan berubah kalau perselingkuhan itu boleh gitu. Lu bilang kayak, tapi kan abang lu setia, tapi kok lu mengizinkan orang berselingkuh? Lah karena saya tidak pernah tahu isi rumah tangga orang lain. Siapa yang ngajak ribut duluan, siapa yang bikin masalah duluan, terus circumstances mereka sebelum menikah tuh ributnya apa, saya nggak tahu gitu. Masalah inti dari hubungan mereka saya tidak tahu, trauma apa yang dibawa saya tidak tahu. Jadi kalau ada orang selingkuh ya output orang macam-macam, ada yang main game. Itu juga selingkuh dengan game. Ada orang yang selingkuh dengan teman, nongkrong. Selingkuh sama teman, nongkrong. Ada yang selingkuh sama PC, ada yang selingkuh sama kerjaan. Itu yang lu definisikan sebagai selingkuh itu ya. ya. Maksud gue tuh kayak silakan aja kalau lu bilang kayak cuma satu-satunya orang yang bisa mencukupi lu adalah pasangan lu gitu. Sedangkan kalau lu dicukupi dengan beberapa hal, kalau buat gua adalah hal-hal lain kayak game dan segala macam dan teman-teman dan yang lainnya, ya silakan gitu. Karena itu pun selingkuh, karena lu ketika lu di situ lu tidak mikirin istri lu kan selingkuh ya. Jadi kayak ya terserah kalau orang mikirnya kayak, bang kan kalau orang yang diselingkuhin kan hidupnya akan gini-gini. Ya sama, orang yang selingkuh juga akan bersusah payah buat bikin pasangannya percaya kalau dia tidak akan melakukan itu lagi gitu. Jadi kayak ya udah, itu mah proses hidup gitu. Nggak bakal bisa lu menghentikan perselingkuhan. Ya sebelum selingkuh ya ceraiin dulu lah istrinya gitu, kayak sudah jelas Anda belum menikah gitu kalau Anda komentar seperti itu, ya kan? Ya, gue paham. Iya kan? Perspektif dari lu dengan ya karena kalau untuk case lu yang kayak gitu kan semua orang di situ harus mendefinisikan selingkuh itu dalam pengertian yang sama kan. Iya, cuman mungkin mereka kaget kalau misalnya kayak ada orang yang sangat bucin sama istrinya, sangat setia sama istrinya, tapi kok memperbolehkan perselingkuhan. Iya, karena Uus yang gue kenal ya setia sekali gitu. Iya. Terus itu mungkin menjadikan apa ya, di mata orang itu kayak kontradiktif yang nggak bisa diterima gitu. Lu orang setia, kenapa lu mengizinkan perselingkuhan? Dan ketidakterimaan itu akhirnya berkembang ke hal yang lain. Betul. Itulah kenapa saya mengunci Twitter. Jadi karena itu? Karena Anda tahu banyak orang bodoh ya. Wah, Anda nih. Bukan orang bodoh, Pak. Tapi ragging people. Orang marah. Yang nyari samsak. Iya, betul. Iya. Jadi kayak ya udahlah, toh orang di sini pintar-pintar gitu. Orang di Twitter juga udah pintar-pintar, well educated juga. Kita ngomong apa mereka tambahin, kita ngomong 5 jadi 10. Tapi kan orang edukasi juga pengen punya pencapaian kali. Iya. Walaupun cuma jumlah retweet. Iya, ya mungkin kan karena itu menghasilkan dopamin ketika semua orang setuju dengan sesuatu yang lu sampaikan. Iya, dan menurut gue itu bukan dopamin, orang tuh mengira orang itu mengira gue tuh mereka gitu. Iya. Disangka mereka tuh retweetan sebanyak itu tuh dopamin buat gue. Padahal ya enggak. Menurut lu enggak. Menurut gue enggak. Menurut gue kayak ya udah, gue diserang sebanyak orang apapun tidak akan membuat gue berubah gitu. Maksudnya kayak gue tidak suka dengan Android gitu. Saya sangat bela Apple gitu.
kenapa ya orang Apple tuh gitu. Anda tidak akan membuat saya pindah ke Android gitu. Jadi gini Bang, kalau menurut gua sih, ya orang-orang kemarah kan, orang-orang kesal dengan situasi dan kondisi yang dia punya gitu. Iya. Dan ketika di Twitter lu ketemu circle lu ketemu orang yang support gitu, baik-baik gitu. Kamu cantik, silakan ngaca, kamu lebih cantik. Hal-hal Waduh. itu kan Circle selebgram cewek tuh. wah, bisa juga kayak gitu. Aduh. Jadi kayak Saya aneh nih, padahal ini bukan obrolan pinggir jurang ya, tapi kok dia kayak kok lebih serem ya. iya, kok dia nyari aman ya gitu. Padahal ini bukan konten politik loh ini. Karena ngeri sekali mereka. Ya kan apa yang saya terjunin lebih ngeri daripada Anda kan. Iya, sebenarnya. benar. Jadi kayak gue melihat di sini, melihat fenomena ini ya, karena mungkin nggak disadari oleh orang-orang juga, nggak disadari banyak orang juga. Kayak gue bilang tadi Bang, bahkan mungkin yang gue bilang tadi di atas itu jauh lebih keras gitu. Ketika seseorang jamin dengan satu isu, seberapa banyak dari mereka yang sebenarnya peduli sama yang tersakiti. Dan seberapa banyak yang sebenarnya merasa senang karena dapat sansak. Karena bisa melampiaskan semua kebinatangan dengan legal gitu. Dan akan didukung oleh orang. Dan ini masalahnya adalah sebenarnya gua itu cuma ikut isu yang pernah gue lewatin. Iya. Jadi disangkanya gue tuh kayak terjun ke semua isu. Padahal gue tuh cuma bisa ngomong di area yang menurut gue pernah lewatin. Yang emang lu ada dalam situasi itu ya? Betul. Atau pernah ada di situasi itu. Kalau misalkan kayak misalkan geopolitik apa segala macam, gue nggak pernah baca soal hal itu. Dan itu tidak tertarik gue ke situ, enggak. Rusia, Ukraina, siapa bela ini. Terserah dah, kalau bisa mah menangnya nggak usah perang, sweet aja gitu. Maksud gue tuh kayak, tapi kan kalau gue ngomong gitu kan kayak, lu berarti meremehkan pengorbanan tentara. Jadi ke situ kan, padahal gue bilang kayak kalau bisa sweet aja deh, biar gak ada yang mati gitu. Tapi orang kan bisa, karena gue yang ngomong jadi kayak, maksud lu apa ngebecandain pengorbanan para patriotis yang ada di Ukraina gitu. Gue punya hipotesis Bang. Apa? Dan ini mungkin ekstrim ya, sangat ekstrim dan mungkin banyak dan tidak populer ya. Kadang gue ketika melihat ketersinggungan begitu tinggi atas sesuatu, orang-orang ini emang nggak pernah nongkrong ya sama orang. Masalahnya yang menjadikan itu tersinggung atau enggak bukan konteks yang lu sampaikan atau bukan bercandaan lu kelewatan atau enggak, tapi seberapa bisa lu dekat sama orang. Iya enggak sih? Tapi gue ada hipotesis lagi. Apa? Kalau sebenarnya mereka juga anak nongkrong juga. Kalau sebenarnya anak nongkrong Bang, mereka tidak akan mempermasalahkan hal-hal yang sebenarnya tidak patut dipermasalahkan. Keren di tongkrongan bro. Lihat nih gue nih. Gue ngomong gini sama si Uus. Oh berarti tongkrongannya salah. Orangnya yang salah. Orangnya yang salah. Tongkrongannya emang nggak butuh kan? Nggak butuh. Kayak kalau dulu kan mungkin kayak, lihat nih gue kemarin abis ngewe. Iya. Ini. Oh ini gue di blok Uus. Lu pernah ngeblok Bang? Oh sering. Oh. Anjing gue di blok. Iya kan? Achievement ya. Achievement kan? Maksud gue tuh kayak kita balas, kita blok, kita nggak respon aja. Kalau statement dia ada yang retweetnya banyak dan nggak ada respon dari gue sama sekali, itu bisa buat kayak, nah lihat nih, gitu. Jadi kayak hipotesis lu benar, hipotesis dari gue juga benar. Maksud gue kayak sebenarnya yang terjadi sekarang adalah kayak kenapa selalu kayak lu beraninya sama gue gitu, sama seorang yang ringkih. Lu yang bisa bilang kayak artis itu orang yang paling bilangnya influencer atau mungkin ya panutan yang tadi lu bilang gitu, kayak harusnya ngasih edukasi ke orang-orang lah ini dan segala macam gitu. Kok misalnya kayak lu bermasalah misalkan sama Firsa Besari, kenapa nggak lu serang perusahaan ya bukan Firsa Besarinya? Kenapa lu serang gua bukan main isunya gitu? Yang sebenarnya gua sama lu tuh di satu sisi yang sama. Ya balik lagi sebenarnya dia nggak peduli Bang. Dia nggak peduli dengan dampak buruk yang dia bilang. Dia pedulinya dia punya kesempatan untuk nyikat orang aja secara legal. Karena kalau nyikat public figure nih gue kasih tahu ya, kenapa lu harus nyikat public figure? Karena mereka serba salah. Iya. Mereka klarifikasi berarti statement mereka kemarin blunder. Kalau misalnya lu diketemuin dan dibawa ke UU ITE
salah juga karena menginjak gitu, stepping down. Relasi kuasa ya. Relasi kuasa gitu. Terus kayak serba salah. Makanya mereka tuh punya banyak banget benteng buat kayak kenapa mereka nyerang public figure gitu. Jadi kayak lu adalah orang yang paling wise yang ketika ya lu tahu lu sepinter apa, gua tahu lu sepinter apa gitu. Jadi kayak lu mengunci Twitter lu sih. Jujur ya. Gua sampai saat ini main Twitter karena history. Iya. Itulah kenapa gua nggak hapus. Iya. Ya mungkin lu sama gue sama ya, maksudnya Iya. emang dari dulu seperti itu, Iya. dari dulu gue seperti ini gitu. Jadi kayak orang dulu gue tumbuh di Twitter kok, gue ketemu teman-teman baik yang akhirnya sampai sekarang temenan for real gitu dari Twitter kok. Karena Twitter itu used to be tempat yang sangat menyenangkan. Yes. Iya. Yes. Dan lu ya mungkin ya lu sama gue seangkatan gitu. Iya, seumuran. Seumuran gitu. Jadi kita kayak hidup di internet, Indo Webster, Kaskus dan lain sebagainya. lu tahu kan seasik apa dulu Twitter. Iya. Lu tahu kan. Maksud gue tuh kayak ketika ada sebuah masalah yang sifatnya kayak grassroots gitu. Terus kayak orang ngerasa kayak maksudnya apa ini kan jelek buat generasi bangsa. Grassroots-nya nggak gitu. Iya, nggak gitu. Karena dulu Twitter itu benar-benar mencerminkan obrolan lu di warkop. Grassroots. Iya, jadi kayak lu siangnya warkop nih, sorenya Iya. warkop, malamnya lu masing-masing di kamar. Ya udah lu bercandaan kayak gitu, bahkan bercandaan-bercandaan yang mungkin akan sangat di-cancel sekarang. Betul. Yang Betul. yang bener kasar, Iya. dan semua orang everybody happy gitu loh Iya, kayak. dan lu ngelihat gue kayak setahun belakangan ini kan tidak kan? Iya. Karena menurut gue kayak orang grassroots-nya juga nggak mau ngebela itu. Ya karena kita yang tumbuh di era itu, Bang. Iya. Sekarang tanggung jawabnya udah banyak. Betul. Kerjaan kita udah banyak. Betul. Anak kita juga udah banyak tuntutan. Sedangkan gue tidak lagi melakukan itu bukan karena tanggungan gue semakin banyak. Tapi karena gue ngerasa kayak teman-teman gue sudah begitu. Iya, sudah semakin Gue tahu mereka nggak ngebelain gue bukan karena takut di-cancel, bukan, tapi karena ada pikiran lain aja. Dan kadang mereka nggak tahu. Dan mereka, ya benar, dan itu juga kadang mereka juga nggak tahu. Jadi kayak kadang-kadang ketika gue bermasalah, yang datang duluan itu yang WhatsApp. Iya. Bro, ada aja orang ya gitu. Iya, asik. Bro, salam buat bini buat istri, jangan keganggu ya gitu. Jadi kayak apa ya? Itulah yang gue dapet dari Twitter sekarang gitu. Makanya sekarang tuh gue untuk mencari kebahagiaan main Facebook. Fanpage yang lucu-lucu gitu. Kemarin lucu, Bang. Apa? Fanpage, grup Facebook. Serikat Sapam Komplek. Jadi berbagai komplek tuh. Iya, terus jadi ada itu grup kumpulan sapam-sapam komplek di Jakarta. Gue masuk, gue di-kick karena tidak terlalu satpam katanya. Lu harusnya grup tukang parkir. Iya. Jadi gue masuk dan itu menyenangkan sekali loh, dari humornya, jokesnya, interaksinya. Assalamualaikum kawan-kawan. Ya, hari ini makan ini nih. Gila, genuine sekali gitu. Dan dulu tuh ada di Twitter kan kayak iya, gitu. Tapi di Twitter semua orang lihat seberapa pintar dan seberapa edgy saya. Lihat seberapa luas pengetahuannya. Lihat saya bisa membantah teori ini dengan pendekatan seperti ini. Oke, kamu salah, saya lebih pintar gitu. Dan itu hanya berupa retweet, like, it's gone. Gue kalau buat nyokap gue tuh gue nyimpen deep down gitu, jangan sampai gue nangis gara-gara nyokap gue gitu. Tapi kalau istri gue kan karena deket ya gitu, jadi kayak lu mancing istri tuh kayak wah anjing, karena gue jarang mengutarakan yang kayak gini ke istri gue, ngerti gak sih? Kayak saat gue memandang rumah gue tuh gue cuma bisa bilang siapa dulu dong laki lu komedian terlucu gitu di depan dia saat itu begitu.